Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ada ajalnya, maka bumi Allah pun akan ada ajalnya. Dia memiliki umur, dia memiliki usia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai pertanda akan sampai kepada penghujung usia bumi. Bu'ithu wa yaumal qiyamati kahatain. Aku diutus sementara umur bumi kedudukannya seperti ini, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Kemudian beliau merapatkannya sebentar lagi. Cuman yang menjadi masalah manusia selalu menganggap, oh masih lama, masih jauh. Betul, anggapan manusia, tapi di sisi Allah hari yang telah Dia janjikan adalah dekat. Firman Allah Ta'ala: innahum yaranahu ba'idan wa narahu qariba. Mereka memandang kalau hari kiamat itu ba'id, jauh, masih lama, masih panjang. Wa narahu, tapi aku memandang hari kiamat qariban, sebentar lagi, sangat dekat. Awalam yatafakkaru fi anfusikum ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Tidakkah mereka berpikir, aku yang menciptakan langit, aku juga yang menciptakan bumi, dan aku ciptakan langit dan bumi ada tujuan yang gak mungkin sia-sia. Manusia hidup, mati, gak ada kebangkitan. Sia-sia ciptaan kalau begitu. Akan tapi ada. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Tapi memang demikian manusia, kebanyakan manusia, banyak di antara mereka manusia akan hari perjumpaan dengan kami banyak yang kufur terhadapnya. Jamaah, hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari yang dimana kita tentu tidak akan pernah mengharapkannya. Inna min syiraril khalqi indallah, di antara sifat manusia yang paling buruk keadaannya, mereka adalah orang-orang yang ketika tegak hari kiamat wahum ahya, sementara mereka masih hidup. Hari kiamat terjadi, ternyata mereka masih hidup. Syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali menimpa kepada orang-orang yang paling kafir, orang-orang yang paling buruk keadaannya. Dalam ayat yang ringkas, Allah mengingatkan, memperingatkan kita untuk mempersiapkan bekal demi menghadapi hari yang pasti tersebut.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ketika bumi aku guncangkan dia seguncang-guncangnya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sungguh benar bumi itu aku akan hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka orang-orang kafir Mekah bertanya kepada engkau, bagaimana gunung-gunung ketika tegak hari kiamat? Sampaikan kepada mereka, yansifuha rabbi nasfa. Tuhanku akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. La taraw fiha 'iwajan wala amta. Bumi yang kau pijak nanti, kata Allah, semua akan hancur. Bahkan batu yang sekecil ini pun tidak akan dibiarkan oleh Allah, kecuali dia harus menjadi debu. Apa enggak ngeri jemaah? Batu kerikil tidak akan Allah biarkan, kecuali Allah akan hancurkan dia menjadi debu yang berterbangan. Itulah kejadian hari kiamat. La tara fiha 'iwajan wala amta. Bumi semuanya datar, tidak lagi ada benjolan ke atas, tidak pula ada legokan ke bawah. Rata. Ketika rata, dibangkitkanlah manusia. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka bumi ketika itu aku perintahkan untuk mengeluarkan segala macam bentuk beban yang ada di dalam perutnya. Sebagian para ulama tafsir, di antaranya Ibnu Katsir rahimallahu taala, al-amwat, beliau menafsirkan dengan al-amwat. Kita jemaah, bumi diperintahkan sama Allah untuk mengeluarkan jasad kita. Bangkai-bangkai yang telah ditanam, yang telah dimakan oleh tanah, yang telah dibawa oleh angin, yang diresap oleh air, disatukan kembali sehingga kita akan berdiri di hadapan Tuhan kita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu mereka manusia bertanya, ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Maka bumi diperintahkan sama Allah untuk mengabarkan segala macam bentuk perbuatan manusia yang pernah terjadi di atas punggungnya. Kenapa kok bisa demikian? Bi anna rabbaka awhalaha. Kok bisa bumi berbicara? Allah yang memerintahkan bumi untuk berbicara. Qad fa'alta kadza wa kadza fi makanin kadza wa kadza fi waqti kadza wa kadza. Kau melakukan ini di tempat ini, di waktu ini, aku saksinya. Kita punya lisan, tapi lisan kita dikunci oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Mulut-mulut mereka aku kunci, tangan-tangan mereka yang berbicara, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi, kulit pun akan menjadi saksi. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam besar ahli sunnah yang bernama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, menafsirkan ayat potongan dalam surat Yasin ketika watashhadu arjuluhum, ketika firman Allah menyebutkan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi, maka sungguh kaki itu akan berbicara, duhai Allah, kulit ini pernah bertemu dengan kulit yang bukan mahramnya, zina. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa di antara kalian, hai hamba-hambaku, yang dia melakukan amalan soleh, melakukan kebaikan, yarah, dia akan melihat kebaikan tersebut. Yauma tajidu kullu nafsin ma kasabat min khairin muhdara. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, akan datang satu waktu
di mana setiap jiwa dia akan menyaksikan seluruh perbuatan khair, kebaikan demi kebaikannya, muhdara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sebaliknya, siapa di antara kalian yang melakukan kejelekan demi kejelekan, maka sungguh pada hari itu yarah, dia akan melihatnya. Perzinahan, pembunuhan, penculikan, penipuan, durhaka, khianat, zalim, semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau amilat su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Orang-orang yang melakukan kejelekan, pada hari itu mereka berandai-andai di hadapan Tuhannya, andai ada jarak yang jauh antara aku dengan engkau, hai amal jelekku, jauh, jauh, jauh. Allah ingatkan, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah ingatkan kalian, jangan coba-coba kau berurusan dengan dia, jangan coba-coba kau berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah dia pemarah? Apakah dia kejam kepada hamba-hambanya sampai dia mengancam, wa yuhadzirukumullahu nafsah, hati-hati kalian jangan sampai berurusan dengan Allah? Bukan karena dia kejam. Allah katakan, wallahu raufum bil ibad. Aku mengancam ini karena aku itu sayang sama kalian. Jangan sampai kalian berurusan dengan neraka, karena Allah sudah tetapkan keadilan. Siapa yang melakukan kebaikan, surga tempatnya. Siapa yang melakukan kejelekan dan dia mati di atasnya, dan dia tidak tobat di atasnya daripada dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, neraka. Allah ingatkan, jangan berurusan dengan aku, neraka urusannya. Wallahu raufum bil ibad. Tuhan kalian itu Allah, dan dia sayang terhadap hamba-hambanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Di dalam ayat yang lain, di awal surah Al-Hajj, Allah mengingatkan kita jangan sampai kita berani menentangnya. Ya ayyuhan nasu inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Hai segenap manusia, sungguh guncangan pada hari kiamat adalah guncangan yang amat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma 'arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ketika tegak hari kiamat, seorang ibu yang sedang mengandung akan lepas daripada kandungannya. Di mana seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, dia akan lempar anaknya. Kau akan melihat manusia berjalan seperti orang mabuk sempoyongan, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid. Akan tapi terlalu berat, azab Allah itu terlalu ganas, terlalu ngeri, terlalu mengganaskan. Jamaah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran dari hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari, dikeluarkan juga oleh santrinya yang bernama Imam Muslim rahimahumullah. Inna ahwana ahli nar la rajulun yaumal qiyamati la rajulun yudha'u ala akhmasi qadamaihi jamratani fayadmighuhu minhuma dimaghuhu. Sesungguhnya orang yang paling ringan siksanya nanti pada hari kiamat adalah seorang
yang di bawah telapak kakinya dikasih 2 bara yang diambil dari neraka jahanam. Ketika didekatkan belum juga nempel kepada kedua kakinya, telapak kakinya, fayadmighuhu minhuma dimaghuhu yaghli minhuma dimaghuhu, ternyata kepalanya meletus, otaknya mendidih disebabkan karena panasnya bara jahanam yang belum nempel di telapak kakinya. Wa huwa yaqul, kemudian orang ini dengan penuh keyakinan, aku adalah orang yang paling dahsyat mendapatkan azab jahanam, wa huwa ahwanuhum, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia adalah orang yang paling enteng azabnya nanti pada hari kiamat. Jamaah, bukan suatu hal yang main-main. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi di sisi lain Allah punya keadilan yang harus dia tegakkan, dan dia memiliki azab yang amat dahsyat. Kan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Al-Bukhari, dikeluarkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man kanat madlimatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an ya'tiha yaumun la dirhama wala dinar. Siapa di antara kalian, hai umatku, yang pernah melakukan kejahatan, jahat sama bapaknya, jahat sama ibunya, jahat sama anak dan istrinya, jahat sama tetangganya, jahat sama rekan-rekannya, apakah kejahatan itu sifatnya irdun, kehormatannya, au min syai'in, atau harta, atau perasaannya, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaknya dia minta dihalalkan. Pak, mohon maaf ya Pak, saya belum bisa berbakti kepada Bapak. Bu, mohon maaf ya Bu, aku belum bisa berbakti kepada ibunda. Minta maaf kepada tetangga, minta maaf kepada anak, minta maaf kepada istri, minta maaf kepada rekan-rekan kerja, sebelum datang suatu hari di mana emas, di mana perak, di mana rupiah, di mana benda yang Anda kantongi di dunia ini tidak lagi ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. In kana lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi. Kalau Anda memiliki kebaikan, tapi Anda di sisi lain pernah melakukan kezaliman kepada tetangga Anda, kepada saudara Anda, maka kebaikan Anda, solat Anda, haji Anda, umroh Anda, sedekah Anda akan diambil pahalanya, kemudian diserahkan kepada orang yang Anda zalimi. Wa in kana lahu wa in kana laisa indahu hasanatun, tapi kalau Anda tidak memiliki kebaikan yang bisa ditimbang, ternyata Anda pernah melakukan kejahatan sama teman Anda, sama rekan Anda, sama saudara Anda, maka ukhidha min sayyiatihi, maka kejelekan-kejelekan teman Anda akan dilemparkan ke dalam Anda, faturiha ilan nar, maka Anda pun akhirnya masuk ke dalam neraka. Iyadzan billah. Jamaah, Allah Maha Pengasih, Dia lagi Maha Penyayang, tapi Dia Maha Adil. Jika kejahatan kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda harus kembali kepada Allah, tobat dengan tobatan nasuha, pasti Anda akan diampuni. Tapi kalau Anda punya masalah dengan tetangga Anda, dengan saudara Anda, maka mau tidak mau, dengan keadilan Allah, Anda harus minta dihalalkan, minta maaf sama tetangga, minta maaf sama tetangga, minta maaf sama saudara, minta maaf sama rekan-rekan kerja Anda, minta maaf sama keluarga Anda. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang berbahagia, sebagai penutup saya akan mengutip ayat potongan dalam surah An-Nur, di mana Allah mengajak orang-orang yang beriman untuk kembali. Wa tubu ilallah, hai hamba-hambaku, ayo pulang, ayo kembali kepada diriku. Wa tubu ilallah, ayo kembali kepada Allah. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun, hai hamba-hambaku yang beriman, ayo pulang kembali kepada diriku. La'allakum tuflihun,
Pasti kalian beruntung kalau kalian istighfar. Pasti kalian beruntung kalau kalian kembali kepada diriku. Apa sih susahnya meninggalkan kemaksiatan? Kalau kalian jatuh kepada kemaksiatan lagi, kenapa kalian tidak kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayat ini tetap berlaku sampai hari kiamat, sampai panjenengan meninggal. Tubu ilallah. Setiap kesalahan segera poles dengan istighfar. Setiap kesalahan panjenengan segera kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.